Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Syahkuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dari kelompok 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Cut Usi Khairunisa, SIKOM MA. Sebelum kami menjelaskan materi ini lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rafika Melina Syakira dengan NPM 2310101035. Saya Rifatul Lutfia dengan NPM 231010100153. Saya Fegasari dengan NPM 231010101070. Saya Winda Maulina dengan NPM 231010101079. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Model Komunikasi Berlo dan Swaslavik Biffen Jackson. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model Berlo dan Dan Swaslavik Biffen Jackson. Model komunikasi Berlo yang dikembangkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960-an adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami proses komunikasi manusia. Model ini membantu memahami tentang bagaimana pesan atau informasi dari satu individu ke individu lainnya. Dalam model komunikasi Berlo, terdapat unsur encoder dan decoder yang dianggap sangat penting. Encoder merujuk pada individu yang menyandi atau merumuskan pesan, yang biasanya adalah pengirim pesan, sementara decoder, individu yang membaca atau menerjemahkan pesan tersebut. Dalam model komunikasi Berlo, mengidentifikasi 4 komponen kunci yang ditekankan oleh David K. Berlo, yaitu sender atau pengirim, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Karena keempat komponen ini, model komunikasi Berlo sering disebut sebagai model komunikasi SMCR. Nah, yang pertama ada source atau sumber, atau yang sering disebut dengan pengirim, itu adalah orang atau entitas yang ingin mengirimkan pesan kepada penerima atau audiens. Komunikator adalah salah satu elemen kunci dalam proses komunikasi. Sebagai komunikator, peran mereka untuk menghasilkan pesan yang akan disampaikan kepada penerima melalui berbagai saluran komunikasi. Peran komunikator dalam model ini mencakup beberapa elemen penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Seperti keterampilan komunikasi atau communication skills, ini adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi kayak kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan sejenisnya. Apabila pengirim atau sumber informasi memiliki keterampilan komunikasi yang unggul, pesan akan disampaikan dengan efektif. Yang kedua ada sikap atau attitudes. Cara mengirim atau sumber pesan bersikap terhadap diri mereka sendiri, audiens, dan situasi dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan dan berdampak. Yang ketiga, pengetahuan atau knowledge. Tingkat pengetahuan yang dimiliki tentang subjek memiliki dampak yang lebih besar pada pemahaman khalayak. Yang keempat, sistem sosial atau social systems. Ini tuh mencakup beberapa elemen dari sistem sosial, seperti nilai, kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum tentang masyarakat. Elemen ini mempengaruhi cara pengirim dalam melakukan komunikasi. Nah, yang terakhir ada budaya atau culture. Latar belakang budaya yang dimiliki oleh individu dapat memainkan peran dalam pembentukan dan penerimaan pesan. Secara sederhananya, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara pesan diterima. Selanjutnya ada message atau pesan. Pesan adalah konten atau informasi yang hendak diungkapkan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan bisa berbentuk kata-kata, gambar, simbol, atau bentuk komunikasi lainnya. Isinya dapat berupa hiburan, informasi, edukasi, persuasi, bahkan propaganda. Komunikasi pesan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni verbal dan non-verbal. Pesan sering juga dikenal dengan sebutan message, konten, atau information. Beberapa faktor yang memengaruhi elemen pesan meliputi A. Isi atau konten. Merujuk pada materi dalam pesan yang dipilih untuk mengekspresikan tujuannya. Isi atau konten memiliki elemen dan struktur. B. Elemen. Mengacu pada unsur-unsur nonverbal seperti bahasa tubuh, gerakan, dan komunikasi non-lisan lainnya. Dalam setiap pesan, selalu ada elemen tambahan yang mendukung konten pesan. C. Perlakuan. Berkaitan dengan elemen-elemen nonverbal seperti ekspresi tubuh, gerakan, dan komunikasi non-lisan lainnya. Dalam setiap pesan, selalu terdapat unsur tambahan yang memperkuat pesan tersebut. D. Struktur. Kualitas struktur pesan yang memengaruhi tingkat efektivitas pesan. Struktur pesan yang kurang baik dapat mengakibatkan pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. E. Kode. Bentuk pesan yang disampaikan mencakup hal-hal seperti penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa tubuh, gerakan tubuh, musik, dan unsur-unsur budaya. Dalam penggunaan kode-kode ini, kita melakukan pengiriman dan penerimaan pesan. Pesan akan menjadi lebih efektif jika penggunaan kode-kode dalam pesan tersebut sangat kompeten. Selanjutnya di sini ada channel atau media dan saluran komunikasi. Saluran adalah media atau metode yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim pesan ke penerima. Jenis saluran ini dapat mencakup komunikasi lisan, tulisan, pesan teks, email, atau bahkan platform media sosial, tergantung pada situasi komunikasi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi elemen saluran komunikasi adalah sebagai berikut. A. Hearing atau mendengar. Mendengarkan adalah tindakan menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga untuk menerima pesan. B. Seeing atau melihat adalah menggunakan saluran komunikasi visual seperti televisi yang memungkinkan kita untuk melihat pesan yang disampaikan dan menerima informasi dari sana. C. Touching atau menyentuh. Menyentuh adalah penggunaan sentuhan sebagai sarana komunikasi. Sebagai contoh, dalam situasi seperti membeli makanan gorengan, kita akan menggunakan sentuhan untuk mengetahui apakah gorengannya masih hangat atau tidak. D. Smelling atau mencium. Mencium adalah menggunakan indera penciuman melalui hidung untuk merasakan aroma. Sebagai contoh, ketika kita mencium aroma bawang goreng, kita dapat menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memasak makanan. E. Tasting atau merasa. Merasa adalah menggunakan indera pengecap, yaitu lidah, sebagai saluran komunikasi. Contohnya, ketika kita mencicipi makanan, maka interaksi komunikasi dapat terjadi.
Buat takbir akbar, tirulah bisiki pakai tenda. Kali siang lihat jamaah dibawa kepanasan, tapi di sini masya Allah tenang, tentram. Masyarakat ini pilihannya dua. Oke, video barusan adalah salah satu contoh model komunikasi Birlo yang mencangkup SMCR, Source Message Channel Receiver. Source atau pengirimnya adalah Ustadz Abdul Somad itu sendiri. Message pesannya adalah kata-kata yang dia sampaikan. Channel atau medianya adalah tempat dia menyampaikan ceramah itu. Dan receiver atau penerima adalah jemaah-jemaah yang hadir untuk mendengarkan ceramah tersebut. Model komunikasi dance. Penemu model komunikasi dance adalah Frank Dance, lahir di Berkeley 9 November 1929. Beliau adalah profesor ilmu komunikasi di University of Denver, Amerika. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Frank Dance merupakan pengembangan dari model Scrum dan Osgood pada tahun 1967. Frank Dance mengembangkan sebuah model komunikasi yang disebut model spiral berputar atau helical spiral. Model ini menggambarkan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang kompleks dan evolusioner. Seperti yang diungkapkan oleh Dance, ia meyakini bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini akan memengaruhi masa depan seseorang. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa komunikasi tidak bersifat linier. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model komunikasi Dan, di mana Frank Dance ini melakukan terobosan penting dalam upayanya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi. Dance mengajukan sejumlah elemen dasar yang digunakan untuk membedakan komunikasi. Nah, ia menemukan 3 hal yang disebut dengan diferensiasi konseptual kritis atau critical conceptual differentiation yang membentuk dimensi dasar teori komunikasi yang terdiri atas 1 dimensi level observasi. Nah, dimensi level observasi ini adalah menurutnya beberapa definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas, sementara definisi lainnya bersifat terbatas. 2 dimensi kesengajaan, di mana dimensi kedua adalah sebagai definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu. Kemudian 3 dimensi penilaian normatif, di mana sebagian definisi mengenai komunikasi memasukkan pernyataan, keberhasilan atau keakuratan, sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini misalnya menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Misalnya, komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikiran dan gagasan. Nah, barusan adalah contoh dari komunikasi dance, yaitu orang dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik orang di sekitarnya, dimulai dari dasar seperti bayi, menangis, lalu berkembang seiring bertambah usia, hingga meninggal dunia. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang model Watzlawick, Bevan, and Jackson, di mana pada tahun 1967, Paul Watzlawick, Janet Bevan, dan Don Jackson menerbitkan buku tentang kegunaan komunikasi manusia atau Pragmative of Human Communication, yang memberikan gambaran umum tentang komunikasi berdasarkan penelitian dalam bidang psikiatri dan terapi. Nah, pendekatan serta konsep-konsep yang mereka gunakan dan argumen-argumen yang mereka ajukan telah memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan pemahaman tentang komunikasi. Kemudian model Watzlawick, Bevan, Jackson ini digambarkan secara umum seperti yang terlihat pada gambar di samping, yang menggambarkan komunikasi sebagai proses pertukaran dan penerimaan pesan di antara peserta. Nah, model ini menekankan pandangan bahwa komunikasi bukanlah sesuatu yang terjadi hanya ketika sumber dengan sengaja memilih pesan untuk disampaikan, melainkan individu saling berkomunikasi melalui perilaku dan makna yang muncul pada setiap individu dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara mereka. Masa sih? Iya, cepet banget gak sih? Gue shock sih, soalnya kayak lah kok bisa ya? Soalnya bener-bener seminggu. Iya kan nih, gue aja shock kayak gak jelas banget gitu loh. Nah, dari video tadi, perempuan yang sedang bermain handphone mencerminkan teori Watzlawick, Bevan, dan Jackson mengenai komunikasi tidak hanya terjadi ketika sumber pesan sengaja memilih pesan. Walaupun perempuan yang sedang bermain handphone tidak sengaja memberi pesan bahwa ia tidak tertarik dengan obrolan teman-temannya, namun terlihat jelas dengan cara ia memainkan ponselnya ketika mereka sedang mengobrol menunjukkan bahwa ia tidak tertarik dengan obrolan mereka. Baiklah, kesimpulan dapat diambil dari materi kali ini adalah seseorang perlu menggali sudut pandang yang berbeda dari pesan dan saluran komunikasi untuk memahami bahwa individu-individu terlibat dalam komunikasi memiliki keterkaitan dengan kata-kata dan tindakan yang mereka hasilkan. Penyampaian kesimpulan tadi adalah akhir dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan materi, kesalahan kata, dan lain-lain, karena kami masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.